Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sholli alal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ba'du. Pada kesempatan ini kita dalam suasana Isra Mi'raj. Sudah barang tentu peristiwa Isra Mi'raj ini di dalam Al-Qur'an disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam Isra Mi'raj ini secara ringkas terkandung perintah sholat. Langsung saja yang berkaitan dengan sholat. Sholat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya yang berkaitan dengan sejarah dan keutamaan orang-orang menjalankan sholat, terutama sekali sholat fardu 5 waktu. Ini sudah barang tentu ada peristiwa, ada sejarah sekaligus hikmah di dalam umat Islam menjalankan perintah sholat. Tadi saya katakan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana sejarah dan keutamaan tentang sholat itu? Memang sholat ini mempunyai sejarah, mempunyai peristiwa, dan ada hikmah yang sangat agung. Yang pertama mengenai sejarah sholat duhur. Sholat duhur itu sejarahnya pada saat itu makhluk-makhluk yang ada ini pada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadilah dengan peristiwa ini amalan sholat duhur. Sedangkan sejarah atau peristiwa sholat asar dilakukan ini mempunyai peristiwa Nabi Adam pada saat itu dilarang memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu makanannya berupa buah kuldi. Tapi pada kenyataannya Nabi Adam itu memakan. Yang sehingga dengan peristiwa itu terjadilah bentuk sholat asar. Adapun sholat maghrib ini merupakan saat dengan adanya peristiwa saat waktu asar Nabi Adam melakukan makan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makan buah kuldi, maka saat maghrib ini saat diterimanya tobatnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Ana dene salat Isya ini merupakan suatu amalan yang sudah biasa dilakukan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat subuh ini dilakukan pada saat terbitnya fajar. Adapun mengenai hikmah melakukan sholat, tadi sejarah kita melakukan sholat duhur
ini makhluk pada bertasbih kepada Allah. Dan waktu sholat duhur ini dilakukan pada saat teriknya matahari, yang sehingga semua saja umat Islam yang dengan istiqomah melakukan sholat duhur ini insya Allah akan diselamatkan dari panasnya api neraka. Ya mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang yang diselamatkan dari hal tersebut. Sedangkan sholat asar adalah merupakan saat larangan-larangan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nah, dengan adanya Nabi Adam melakukan sholat asar dan umat-umat Nabi Muhammad SAW ini siapa saja yang melakukan sholat asar, perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelum saat asar dilakukan, dengan adanya dia mau melaksanakan sholat asar menjadikan sebab dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sholat maghrib, saat diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam, makanya kita upayakan waktu-waktu maghrib ini untuk bermunajat kepada Allah, untuk berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan umat, bahkan semua orang Islam, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, kita doakan. Karena saat-saat waktu setelah maghrib ini merupakan waktu yang sangat mustajabah. Adapun sholat isya ini merupakan gelapnya matahari. Mulai manusia dikeluarkan di dunia, memasuki alam kubur gelap. Di yaumul kiamah gelap. Insya Allah dengan lantaran mau mengerjakan sholat isya, ini akan diselamatkan dari kegelapan-kegelapan tersebut. Sedangkan yang terakhir adalah sholat subuh yang dilakukan pada saat terbitnya fajar. Maka tadi dihimbau dengan sesungguhnya umat Islam ini diupayakan melakukan sholat subuh ini dengan sholat berjamaah. Dan bagi orang yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah lebih-lebih sampai 40 kali, insya Allah menjadikan sebab akan dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari siksa api neraka. Karena apa? Sudah barang tentu kita ingin selamat, kita ingin bahagia, dan bahkan janji setia melalui sholat yang sering kita dengar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan bermanfaat, maslahah, barokah. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.